kelas 8. Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Mama Elisa berdoa anak-anak selalu sehat. Hari ini sebelum kita belajar, kita akan berkenalan dengan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester di kelas 8. Ya, kita mulai saja ya. Yang pertama, di bab 1 kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak tahu kan kalau tubuh manusia dapat bergerak karena adanya rangka dan otot? Nah, di bab ini kita akan pelajari selain rangka dan otot, apa saja sih yang ikut berperan dalam sistem gerak manusia. Selain itu, kita juga akan belajar tentang berbagai penyakit yang dapat menyerang sistem gerak manusia dan bagaimana cara kita supaya kita tetap sehat, tetap dapat menjaga rangka kita dan otot kita. Ya, kita akan belajar tentang hal-hal itu nanti di bab 1. Kemudian bab yang selanjutnya itu adalah bab 2, yaitu gaya dan gerak. Nah, apakah anak-anak pernah dengar tentang Sir Isaac Newton? Sir Isaac Newton duduk di bawah pohon apel yang tiba-tiba buah apelnya jatuh dan mengenai kepala Sir Isaac Newton. Ya, mengenai Sir Isaac Newton. Kemudian saat apel itu jatuh, Sir Isaac Newton mengemukakan hipotesisnya tentang bahwa apel itu bergerak ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, nanti kita akan berbicara tentang gaya dan gerak di bab ini, ya. Yang selanjutnya, bab yang ketiga adalah kita akan belajar tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah melihat orang menimba air? Nah, ada alat kan yang digunakan di atas sumur supaya mempermudah orang tersebut untuk menimba air. Nah, alat itu salah satunya adalah katrol. Katrol adalah salah satu pesawat sederhana. Kita akan belajar nanti ada 3 pesawat sederhana. Yang pertama adalah katrol, yang ada bidang miring, kemudian yang terakhir adalah ada pengungkit, ya. Dan ada beberapa hal lagi yang akan kita pelajari tentang usaha dan pesawat sederhana. Oke, bab yang selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan. Nah, pada materi ini kita akan belajar tentang bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan. Oke ya, anak-anak kan tahu bagian-bagian tumbuhan, ada akar, batang, daun, bunga, bahkan buah. Nah, nanti kita akan pelajari bagian akar apa saja sih yang menjadi strukturnya, ya. Terus kemudian bagian batang, apa sih struktur bagian batang itu? Bagian daun, apa sih struktur bagian daun itu? Sedikit banyak kalau bagian daun kita pernah bahas di kelas 7 ya, bahkan anak-anak sudah pernah gambar, masih ingat ya. Oke, bab yang selanjutnya adalah bab yang kelima, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Sepertinya kalau sistem pencernaan ini anak-anak pasti sudah tahu ya, manusia itu makan makanan, kemudian makanan itu akan diproses dan dicerna di dalam tubuh, kemudian supaya menghasilkan zat gizi yang akhirnya diserap oleh tubuh. Nah, apa saja sih? Kita akan mulai nanti dari bagian mulut, kemudian turun ke kerongkongan, bahkan sampai bagian yang terakhir yaitu bagian anus. Ya, kita akan belajar di sana apa saja sih, bahkan enzimnya yang bekerja saat makanan dicerna. Kemudian bab yang keenam, kita akan belajar tentang zat adiktif, dan psikotropika. Ya, saat papa, mama, anak-anak pergi berbelanja, ada banyak bukan yang dibeli, mungkin ada makanan pun ada banyak, ada makanan yang dikemas snack ya.
dan ada makanan juga yang dikemas di dalam botol. Nah, di bab ini kita akan belajar bahwa ada zat-zat yang ditambahkan kepada makanan tersebut. Nah, jika zat itu tidak berbahaya, maka akan baik untuk tubuh. Tapi jika itu berbahaya, bahkan menjadi sesuatu yang membuat kita kecanduan, itu pun itu tidak diperbolehkan, karena itu kalau zat yang seperti itu nanti dikategorikan ke psikotropika, ya, dan itu dilarang oleh pemerintah. Nah, kita akan belajar mie instan. Mie instan itu ada zat tambahannya loh. Apa saja sih? Kita akan belajar di sana. Kopi itu ada zat tambahannya loh. Apakah itu berbahaya? Nah, nanti kita akan belajar di bab 6 ini. Nah, yang selanjutnya, bab yang terakhir, kita akan belajar tentang, di bab 7 kita akan belajar sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak pasti tahu semua bahwa dalam sistem peredaran darah manusia, jantung adalah organ utama yang menjadi penggerak darah ke seluruh bagian tubuh. Betul ya? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana darah itu dipompa dari mulai jantung sampai ke seluruh tubuh. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil, ya. Dan nanti kita juga akan belajar apa penyakitnya dan apa upaya yang harus dilakukan supaya jantung kita tetap sehat sehingga sistem peredaran darah kita tetap baik. Nah, anak-anak, itu semua materi yang akan kita pelajari di semester 1. Ada 7 bab. Nah, setelah ini kita akan mulai di bab pertama ya. Tetap anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, sudah tidak sabar ya belajar tentang bab 1. Oke, kita akan belajar hari ini tentang sistem gerak pada manusia. Anak-anak siapkan bukunya, anak-anak siapkan buku IPA terpadu ya. Dan anak-anak juga siapkan catatan supaya nanti pada saat di tengah-tengah anak-anak tulis, anak-anak catat, anak-anak bisa langsung catat ya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Anak-anak pasti semua sudah tahu kalau kita bergerak, betul ya. Kita bergerak karena kita punya otot dan kita punya rangka yang ada di dalam ya. Sebelum ke sana kita akan belajar tentang gerak pada makhluk hidup ya. Oke. Gerak pada makhluk hidup itu dibagi menjadi 2, yaitu gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Nah, gerak pada tumbuhan tidak dapat kita lihat karena tumbuhan tidak berpindah tempat. Ya, bagaimana kita bisa tahu tumbuhan itu bergerak? Tumbuhan itu bergerak terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, contohnya paling gampang adalah perkembangan akar. Akar itu bergerak loh anak-anak, dia menembus bumi. Ya, yang pertama mungkin cuma sedikit, kemudian makin lama makin panjang menembus bumi mencari sumber air. Itu adalah gerak dari akar, sumber air. Yang selanjutnya adalah gerakan pada tumbuhan. Contoh yang lain adalah gerak pada bunga. Anak-anak juga pasti pernah melihat bunga yang Melisa tunjukkan di sebelah sana ya, yaitu bunga pukul 4. Biasanya bunganya berwarna merah muda, putih kemerahan atau bahkan kuning ya. Bunga pukul 4 ini akan mekar pada sore hari, karena itu disebut bunga pukul 4 ya. Terus untuk yang selanjutnya, tanaman yang dapat kita lihat gerakannya adalah tumbuhan putri malu. Daun putri malu saat kita sentuh dia akan menutup, dan setelah kita biarkan beberapa saat nanti dia akan kembali lagi. Nah, anak-anak boleh lihat. Nah, yang selanjutnya adalah gerak pada hewan. Gerak pada hewan ini sama dan bahkan mirip dengan gerak pada manusia karena hewan memiliki tulang dan otot. Anak-anak boleh lihat ada, jadi contohnya Melisa, ada manusia, ada kakap dan ada kuda. Semuanya memiliki tulang atau rangka dan memiliki otot ya. Kemudian Melisa juga akan terangkan tentang rangka pada hewan. Nah, rangka pada hewan itu dibagi menjadi 2, yaitu rangka dalam dan rangka luar. Oke,
Mem Elisa akan berikan penjelasan sedikit sebelum anak-anak nanti menebak ya. Manusia itu memiliki rangka dalam. Kenapa? Karena rangka kita tidak terlihat tapi tertutup oleh daging. Jadi manusia itu memiliki rangka dalam. Ya, selanjutnya Mem Elisa akan terangkan tentang rangka luar. Rangka luar bisa juga disebut dengan exoskeleton. Rangka luar disebut exoskeleton. Nah, contoh hewan-hewan yang memiliki rangka luar, Mem Elisa akan sebutkan yang pertama siput. Ya, siapa yang pernah lihat siput? Oke, anak-anak pasti tahu tentang si siput ini. Siput adalah salah satu hewan yang memiliki rangka luar. Apa yang terjadi jika rangka luar siput atau rumahnya siput itu dirusak? Pasti siputnya akan mati. Ya, yang selanjutnya selain siput yang memiliki rangka luar, anak-anak juga pasti familiar dengan binatang ini, yaitu belalang. Belalang memiliki rangka luar. Pada saat di kelas 7, anak-anak juga sudah belajar tentang hewan yang memiliki rangka luar dan rangka dalam. Jadi kita hanya bahas sedikit lagi. Ya, terus selanjutnya kalau tadi sudah sampai belalang, terus bagaimana dengan burung merpati, Mem? Burung merpati memiliki rangka dalam karena rangkanya dibungkus oleh otot atau daging. Ya, terus kalau burung merpati itu rangka dalam, nama lainnya rangka dalam adalah endoskeleton. Rangka luar exoskeleton, rangka dalam endoskeleton. Oke ya. Nah, selanjutnya Mem Elisa akan berikan hewan yang anak-anak juga sering lihat ini, bahkan punya di rumah, yaitu kura-kura. Oke, kura-kura ini coba, apakah anak-anak tahu kira-kira kura-kura ini memiliki rangka yang mana? Apakah exoskeleton, apakah endoskeleton, atau dua-duanya? Ya, yuk anak-anak bisa perhatikan baik-baik ya kura-kura ini. Nah, sampai di sini Mem Elisa akan meminta anak-anak untuk mencari pengertian tentang endoskeleton adalah titik-titik-titik. Kemudian yang selanjutnya adalah exoskeleton adalah titik-titik-titik. Kemudian Mem Elisa minta tolong dicatat di buku catatan anak-anak. Selain pengertian dari endoskeleton dan exoskeleton, yaitu Mem Elisa minta anak-anak cari hewan yang termasuk endoskeleton dan hewan yang termasuk exoskeleton ataupun hewan yang memiliki kedua-duanya. Ya. Oke, Mem Elisa kan tadi sudah beri contoh. Oh iya, untuk kura-kura karena anak-anak sudah hebat semua dan pintar-pintar semua, anak-anak ternyata bisa menggolongkan kura-kura menjadi hewan yang memiliki rangka dalam dan rangka luar. Jadi Mem Elisa sudah kasih contoh. Tugas untuk dicatat di buku catatan ya nak. Yang pertama, Mem Elisa minta tolong anak-anak tuliskan pengertian dari tadi endoskeleton adalah bla 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 bla, exoskeleton adalah bla 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 ya. Kemudian yang selanjutnya contoh dari hewan endoskeleton, exoskeleton ataupun hewan yang memiliki endoskeleton dan exoskeleton. Dan Elisa minta tolong dicarikan masing-masing 5 saja. Tulis di buku catatan ya. Oke, Mem Elisa tunggu selama 5 menit. Anak-anak boleh langsung catat di buku catatan. Oke, karena semuanya sudah selesai mengerjakan, sudah selesai mencatat tentang yang tadi Mem Elisa minta, kita lanjut ke subbab selanjutnya. Subbab selanjutnya adalah sistem gerak pada manusia. Oke, anak-anak perhatikan baik-baik. Yuk kita lihat di sini ada gambar peta konsep sistem gerak manusia.
Ya, sistem gerak manusia itu ada pasif dan aktif. Pasif dan aktif, yang aktif itu adalah berupa otot, sedangkan yang pasif itu adalah berupa tulang. Ya, nanti kita akan pelajari apa sih macam-macam otot, macam-macam tulang atau bentuk-bentuk dari tulang. Ya, yuk kita mulai lagi ya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang rangka. Semua tulang di tubuhmu membentuk sistem rangka. Karena mempunyai rangka, kita bisa berjalan dan berlari. Betul ya? Nah, selanjutnya, sebagai bagian dari sistem gerak, rangka tidak dapat bergerak sendiri tanpa digerakkan oleh otot. Karena itu, seperti yang tadi di peta konsep, bahwa rangka disebut alat gerak pasif. Ya, rangka. Tahukah kamu kalau rangka kita itu terdiri dari sekitar 206 tulang? Ya, yang terdiri dari ada tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yo, anak-anak coba kalau tulang yang panjang apa yo? Yuk kita lihat tangan kita. Nah, ini tulangnya tulang panjang ini. Ya, kalau lihat di dalam, ini tulangnya tulang panjang. Ini ada tulang, ada tulang panjang ya di sini. Terus ada yang di paha itu tulang panjang juga. Terus lengan atas ini juga tulang panjang. Terus tulang pipi itu tulang belikat yang belakang dan paruh gagak. Tulang belikat dan di sini sama di sini ya. Terus kemudian ada tulang pendek itu tulang jari-jari tangan, ya. Dan tulang yang bentuknya tidak beraturan itu ada tulang rusuk dan tulang usus. Ingat ya. Oke, anak-anak juga telah pelajari di SD dan bisa mengingatkan lagi. Oke, yang selanjutnya adalah kita lihat di bagian-bagian tulang. Ya, bagian-bagian tulang itu sebetulnya tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu disebut cartilago dan tulang keras itu disebut osteum. Ya, nah tolong ditulis di buku catatanmu. Tulang rawan itu kan tadi ada cartilago. Nah, cartilago itu dibagi menjadi ada tiga tulang rawan ya. Anak-anak bisa lihat, kita sambil buka buku ya anak-anak. Anak-anak bisa lihat di halaman 5. Anak-anak bisa lihat di situ ada jenis-jenis tulang rawan. Anak-anak boleh tulis, anak-anak boleh catat di situ ada 3 jenis tulang rawan. Tulang rawan nama lainnya cartilago. 3 jenis boleh ditulis. Nah, terus tulang rawan tadi ada 3 sudah ditulis. Sudah bisa semua? Ya, ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Ya. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang tulang keras. Tulang keras ini dibagi juga menjadi 2. Tulang kompak dan tulang spons. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan kan bahwa tulang keras itu menurut bentuknya dibagi menjadi tulang panjang atau tulang pipa, terus kemudian ada tulang pipi, terus ada tulang pendek, ada tulang tidak beraturan. Nah, sekarang anak-anak boleh buka bukunya halaman 8. Di situ ada uji kompetensi 1. Ya, anak-anak boleh tulis di catatan tentang uji kompetensi 1 ini, yaitu di situ ada 10 nomor ya tentang kelompokkan tulang-tulang berikut dengan berikan tanda centang pada kolom kelompok tulang yang sesuai. Ya, anak-anak boleh checklist. Ya, contohnya tulang tengkorak termasuk bagian yang mana? Ya. Nah, selanjutnya Ma'am Elisa tunggu ya selama 10 menit. Nggak perlu ya, paling 5 menit aja. 10 menit anak-anak boleh checklist
anak-anak pindahkan dan anak-anak boleh cek ya. Gimana? Sudah selesai kan checklistnya? Wah, gampang sekali soalnya, men. Oke ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan berbicara tentang pembentukan tulang. Oke, pembentukan tulang. Kalian akan mendengar nanti istilah yang disebut osifikasi. Osifikasi adalah proses pembentukan tulang rawan menjadi tulang keras ya. Kalian bisa baca di halaman 5 buku IPA. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama, susunan rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial dan rangka apendikular. Oke, rangka aksial itu terdiri dari tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Ya. Oke, anak-anak bisa baca di halaman 10 sampai halaman 12. Di situ ada gambar tengkorak, ada gambar tulang belakang. Anak-anak boleh baca ada berapa ruas-ruas tulang belakang. Kemudian ada bagian-bagian tulang dada juga, ya. Ada berapa rusuk melayang, ada berapa rusuk palsu. Ada di situ, anak-anak bisa baca, ya, dan anak-anak bisa hafalkan. Ya, yang selanjutnya itu adalah rangka. Selain rangka aksial tadi, itu adalah rangka apendikular. Rangka apendikular itu adalah rangka bagian alat gerak kita, yaitu tangan dan kaki. Oke, bagian tangan dan kaki ya. Bagian ini tangan disebut apendikular atas, sedangkan kaki disebut apendikular bawah. Ya, di rangka apendikular ini ada tulang hasta dan tulang pengundur. Yang lurus ini adalah tulang hasta dan yang belakangnya adalah tulang pengundur. Ya, anak-anak. Nah, kita sudah selesai berbicara tentang rangka. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar tulang. Nah, tulang dengan tulang itu ada hubungan antar tulang yang disebut artikulasi atau persendian. Oke ya. Anak-anak pasti juga sudah pernah mendengar nama-nama sendi ya. Ada sendi mati, sendi kaku, sendi gerak. Berdasarkan ada tidaknya gerak yang tadi seperti yang disebutkan ada 3 sendi. Sendi kaku, sendi mati, dan sendi gerak. Oke ya. Anak-anak juga disebutkan. Contohnya apa saja sih? Di dalam buku ada di halaman 13. Anak-anak boleh sebutkan di situ, anak-anak juga boleh catat. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa lihat selain sendi tadi, sendi gerak sendiri itu dibedakan menjadi 4 sendi, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, dan sendi telur. Oke, sendi engsel itu Melisa bisa kasih contoh, yaitu yang ini ya. Nah ini sendi engsel, hanya bisa satu arah saja sendi engsel ya. Nah, kalau sendi putar kita bisa gunakan itu adalah kalau sendi putar itu kepala, jadi kita bisa menengok. Nah, kalau sendi pelana itu paling gampang itu di ini ya, nah, hubungan antara tulang sendi-sendi di tulang ibu jari ya, yang ini.
Kalau sendi peluru itu sendinya arahnya ke segala arah. Paling gampang adalah contohnya di pangkal lengan bagian atas di sini ya. Ini bisa ke sebelah arah kemana saja kita bisa. Oke, kalau ini ya bisa ke segala arah. Oke, materi kita tentang rangka manusia dan hubungan antar tulangnya sudah selesai. Materi kita sudah sampai di sini. Tadi Mem Elisa punya beberapa catatan di buku, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan endoskeleton dan exoskeleton. Berilah contohnya masing-masing 5. Oh ya, satu lagi juga hewan yang memiliki endoskeleton dan exoskeleton dua-duanya. Jadi ada 3, endoskeleton, exoskeleton, terus satunya endoskeleton dan exoskeleton. Ya, contoh hewannya masing-masing 5. Kemudian yang selanjutnya Mem Elisa minta tolong dicatatkan lagi adalah tulang itu dibagi menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang lunak. Mem Elisa minta tolong dituliskan jenis-jenis tulang lunak atau tulang kartilago, jenisnya tadi sudah disebutkan. Yang selanjutnya Mem Elisa juga minta tolong bahwa dituliskan di buku cetak adalah tulang keras itu dibagi menjadi 2. Tadi Mem Elisa juga sudah sebutkan ya. Kemudian tulang keras berdasarkan bentuknya itu tadi dibagi menjadi berapa? Tadi sudah disebutkan juga ya. Kemudian Mem Elisa tadi ada 1 hewan, yang kedua tulang lunak, yang ketiga tulang keras, terus bentuk-bentuk tulang keras, terus yang terakhir yang tadi ada apa namanya, yang terakhir yang Mem Elisa minta dicatatkan adalah di halaman 8 tadi anak, di halaman 8 ada uji kompetensi anak-anak kolom isi yang tadi ya. Jadi pada saat kita ketemu buku catatannya dikumpul, isinya tadi yang seperti Mem Elisa katakan. Sekali lagi Mem Elisa katakan yang tadi tolong ditulis di buku catatan ya. Oke, itu saja dari Mem Elisa. Besok hari Senin kita akan bertemu lagi dengan Mem di mata pelajaran IPA. Kita akan berbicara tentang fungsi rangka. Fungsi rangka tubuh kita itu apa? Ya, untuk minggu depan. Mem berharap sebelum kita belajar, anak-anak sudah membaca terlebih dahulu tentang fungsi rangka ya. Tentang fungsi rangka itu, dan nanti di dalamnya ada otot, ada sebagainya, ada gangguan rangka juga. Anak-anak tolong membaca terlebih dahulu. Itu saja dari Mem. Terima kasih karena anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini, sudah mencatat, dan terima kasih karena anak-anak melakukannya dengan sukacita, dengan teliti, dan tetap semangat. Ya, kita akan berjumpa lagi hari Senin. Kita akan berjumpa lagi dengan Mem Elisa. Seperti tadi katakan, kita akan berjumpa lagi dengan fungsi rangka. Oke ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.